Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat datang di video pembelajaran tentang momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Pada video ini, kita akan memahami konsep dasar dari momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum, serta bagaimana mereka mempengaruhi dunia nyata. Pertama-tama, mari kita bicara tentang momentum. Pernahkah kalian melihat mobil truk dan taksi? Nah, manakah di antara keduanya yang lebih sukar untuk diberhentikan? Ya, truk lebih sukar untuk diberhentikan. Mengapa? Karena massa truk itu lebih besar dibanding dengan massa taksi. Lalu, bagaimana jika taksi melaju dengan kecepatan lebih tinggi, sedangkan truk melaju dengan kecepatan rendah? Manakah yang lebih sukar diberhentikan? Ya, taksi lebih sukar untuk diberhentikan. Mengapa? Karena taksi melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan truk melaju dengan kecepatan rendah. Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh dari momentum. Apa sih yang dimaksud dengan momentum? Momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Untuk menghentikan benda, diperlukan usaha yang besarnya sama dengan perubahan energi mekaniknya. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk diberhentikan. Artinya, semakin besar massa benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan massa. Begitu pula dengan kecepatan, semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, semakin besar kecepatan benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan kecepatan. Momentum dirumuskan yaitu dengan P sama dengan M dikali V. Dengan keterangan, P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Apakah kalian tahu bagaimana cara menentukan arah vektor momentum? Mari kita bahas sama-sama. Arah vektor momentum selalu sama dengan arah gerak benda. Bila benda bergerak ke kiri, maka arah momentum ke kiri. Lalu, jika benda bergerak ke arah atas, maka vektor momentum juga ke atas. Dan kalau benda bergerak ke kanan, berarti arah vektor momentum adalah ke kanan. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan bagaimana cara menentukan arah vektor momentum? Lalu, apa saja sih penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, mobil menabrak pohon. Sebuah mobil bergerak dengan laju tertentu, kemudian menabrak pohon. Semakin cepat kelajuan mobil itu, maka akan semakin besar massa mobil, maka momentumnya akan semakin besar pula. Yang kedua, memasang paku. Momentum dari palu yang memiliki kecepatan tertentu akan sama dengan momentum setelah paku dan palu bertumbukan yang menyebabkan adanya kecepatan paku sehingga paku masuk ke dalam kayu. Yang ketiga, momentum pada ketapel. Ketika kita menarik karet ketapel, karet tersebut akan bertambah panjang. Maka momentumnya sama saat kita melepaskan karet tersebut, di mana panjang karet tersebut akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, kita akan membahas tentang impuls. Anak-anak sekalian, apakah kalian tahu penyebab suatu benda diam menjadi bergerak? Kalian pasti mengetahuinya, yaitu gaya. Bola yang diam itu akan bergerak ketika gaya tendangan bekerja pada bola. Gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut gaya impulsif. Apa sih gaya impulsif itu? Gaya impulsif adalah gaya kontak yang bekerja dalam waktu singkat, seperti saat kita memukul bola atau saat raket mengenai shuttlecock. Gaya impulsif ini mengawali suatu percepatan dan menyebabkan benda bergerak cepat dan semakin cepat. Dari situlah muncul kata impuls.
Impuls merupakan hasil kali antara besaran vektor gaya dengan besaran vektor skalar, besaran skalar selang waktu. Sehingga impuls termasuk besaran vektor. Arah impuls itu searah dengan arah gaya impulsif. Secara sistematis, impuls dapat dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T. Dengan keterangan, I adalah impuls, F adalah gaya, dan delta T adalah waktu. Adapun penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama adalah helm. Kalian tahu tidak sih, kenapa kita harus memakai helm saat berkendara? Jawabannya adalah untuk mengurangi gaya impulsif ketika kita mengalami kecelakaan. Gaya impulsif akan lebih kecil jika selang waktu kontaknya itu lama. Beberapa cabang olahraga pun banyak yang mengharuskan pesertanya memakai helm untuk keselamatan mereka. Yang kedua, sarung tinju. Pernahkah kalian menonton pertandingan tinju di TV? Nah, sarung tinju yang dipakai oleh para petinju itu berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulannya tersebut memiliki waktu kontak lebih lama. Karena waktu kontak lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga makin kecil. Makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit menjadi berkurang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum adalah fenomena setiap kali terjadi tumbukan atau tabrakan terjadi. Hal ini berlaku ketika tidak ada gaya eksternal yang berpengaruh pada sistem. Momentum memiliki peranan penting di dalam fisika. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa jika dua buah benda itu bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Adapun penerapan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu, jika sebuah mobil dan sepeda menabrak tiang yang sama, kenapa kerusakan yang dialami oleh mobil lebih berat daripada kerusakan dialami oleh sepeda? Karena massa mobil yang lebih besar daripada sepeda mengakibatkan geraknya itu sulit untuk dihentikan. Itulah kenapa kerusakan mobil itu lebih berat daripada kerusakan yang dialami oleh sepeda. Kemudian, kenapa kereta membutuhkan gaya yang sangat besar untuk berhenti? Karena kereta melaju dalam kelajuan yang sangat tinggi, sehingga kereta memerlukan gaya yang lebih besar untuk berhenti. Hukum kekekalan momentum ini memiliki rumus M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen dengan keterangan M1 adalah massa benda pertama, M2 adalah massa benda kedua, V1 adalah kecepatan benda pertama, V2 adalah kecepatan benda kedua, V1 aksen adalah kecepatan benda pertama setelah tumbukan, V2 aksen adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Hal ini hukum kekekalan momentum itu ternyata berlaku pada semua sistem yang terdiri atas dua benda ataupun lebih yang berinteraksi satu sama lain. Hal ini berlaku selama tidak ada gaya dari luar sistem atau resultan gayanya itu sama dengan 0. Kendati demikian, hukum ini tidak berlaku pada gerak balok di atas permukaan yang kasar dan pada gerak mobil yang dipercepat atau diperlambat. Nah, anak-anak sekalian, sekarang sudah paham kan tentang momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum? Sekian video penjelasan dari Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.